Brighton and Hove Albion kembali ke jalur dasar setelah dikalahkan Manchester City tadi malam dengan skor 2-1. Sekarang Brighton bukan lagi tim kejutan yang bombastis. Musim ini merupakan musim kedua Brighton bersama Roberto De Zerbi. Musim lalu mereka tampil mengejutkan banyak pihak dengan finish di peringkat 6 klasemen. Otomatis Brighton pun lolos ke Eropa. Ini adalah pencapaian bersejarah karena mereka belum pernah berlaga di level tersebut sebelumnya. Tapi sekarang ceritanya agak beda. Meskipun mereka jago bikin gol, tapi banyak juga gol yang masuk ke gawang mereka. Jadi, jika dihitung-hitung jumlah kebobolannya, skuad Roberto De Zerbi itu sudah mendekati tim-tim degradasi Liga Inggris. Yuk simak rangkuman ulasan kronologi terperosoknya Brighton musim ini sebagai berikut. Awal yang mengesankan bagi Brighton. Musim 2023-2024, Brighton bersiap melanjutkan prestasi brilian dari musim sebelumnya. Awal kampanye mereka sungguh menonjol. Dalam 2 pertandingan perdana, mereka berhasil mencetak kemenangan telak melawan Luton Town dan Wolverhampton dengan skor identik 4-1. Meskipun sempat tertekan oleh West Ham, Brighton kemudian memperlihatkan semangat juang yang membara. Mereka melanjutkan momentum positif dengan mengatasi 2 lawan berikutnya. Newcastle tak berdaya di hadapan mereka dengan skor 3-1. Begitu pula Manchester United yang harus menyerah dengan skor serupa. Namun di Liga Eropa, AEK Athens memberikan kejutan. Tapi Brighton tak gentar, segera bangkit di laga berikutnya dan meraih kemenangan 3-1 lagi. Kali ini melawan Bournemouth, sebuah perjalanan yang menarik untuk Brighton di awal musim ini. Brighton kembali ke setelan pabrik. Sayangnya, setelah melalui pertempuran sengit melawan Bournemouth, performa Brighton merayap turun. The Seagulls kembali menyentuh bumi dengan keras. Dalam 4 babak selanjutnya, mereka seperti terjebak dalam pasir tandus tanpa meraih kemenangan. Hitungannya 2 kali kalah dan 2 kali hanya bisa menghasilkan imbang. Tetapi satu kekalahan benar-benar seperti pukulan telak yang terasa. Mereka dihantam oleh Aston Villa dengan skor telak 6-1. Ini merupakan babak baru dalam catatan kelam Roberto De Zerbi bersama Brighton. Musim lalu pada awal Mei 2023, mereka harus merasakan kekalahan telak 5-1 dari Everton. Dan yang terkini, mereka harus menyerah di tangan pasukan Guardiola semalam dengan skor 2-1. Filosofi gila De Zerbi, mending kebobolan daripada gagal menang. Brighton, meskipun duduk di urutan ke-7 klasemen Liga Inggris, memiliki sesuatu yang menarik terutama dalam urusan gol. Dengan 22 gol yang mereka lesakan, mereka seperti menyihir gol yang tidak bisa dihentikan. Tetapi tunggu dulu, seolah ada pesona aneh. Mereka juga sudah kebobolan sebanyak 18 gol. Dan ini mendekati skor yang mungkin dicatatkan tim-tim yang lebih bersaing di zona degradasi. Ini seperti permainan berani atau tidak ala Roberto De Zerbi. Mungkin dia pikir kehilangan sedikit lebih baik daripada kehilangan seluruhnya. Brighton dikenal dengan pertahanan yang biasa saja, tetapi melalui selisih gol ini mereka mungkin sedang mencoba menyerang atau mati sebagai filosofi yang dianut De Zerbi. Manajer Brighton Roberto De Zerbi mengungkapkan pilihan kepribadian lebih tinggi dari hasil. Sungguh menyedihkan jika kami bermain seperti di babak pertama. Kami malu. Kami bisa kalah. Tidak masalah jika kami kalah 6-1, tapi saya ingin kalah dengan kepribadian, dengan energi seperti di babak kedua. Ungkap De Zerbi kepada Sky Sport pasca lawan Manchester City. Faktanya, sejak musim dimulai, The Seagulls belum pernah mencatatkan clean sheet. Ini adalah teka-teki terus-menerus yang membuat para penggemar mereka tetap terjaga di malam hari. Sepertinya bagi mereka sepak bola adalah pertunjukan di mana gawang bersih hanyalah mitos.
Namun di sisi caranya, trio serangan utama mereka dipimpin oleh Joao Pedro memberikan pertunjukan tajam. Dengan 22 gol, mereka berhasil mengungguli sejumlah tim besar seperti Manchester City, Liverpool, Tottenham, dan bahkan Arsenal. Jadi meskipun pertahanan mereka sering kecolongan, Brighton membuktikan bahwa mereka bisa menjadi raja gol kedua di Premier League setelah Newcastle. Alasan turunnya performa Brighton. Brighton and Hove Albion menghadapi momen sulit ketika mereka harus menelan kekalahan memalukan dalam suatu pertandingan yang tidak memenuhi ekspektasi. Pelatih mereka Roberto De Zerbi dengan sikap kesatria memilih untuk menanggung beban tanggung jawab sepenuhnya atas hasil yang tidak memuaskan tersebut. Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari BBC, De Zerbi menyatakan, "Kami memainkan pertandingan yang sangat buruk, tanpa energi mental. Tanggung jawab terbesar ada pada saya karena saya adalah pelatih." Pernyataan ini mencerminkan sikap profesionalisme dan kepemimpinan yang jarang terlihat, di mana pelatih dengan tegas mengambil tanggung jawab atas kinerja timnya. Namun De Zerbi juga dengan tegas mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab hasil buruk timnya. Salah satu faktor kunci yang diungkapkan adalah kesulitan Brighton dalam beradaptasi dengan jadwal kompetisi yang padat. Pelatih Italia itu menjelaskan, "Kami harus beradaptasi musim ini sangat berbeda dengan musim lalu. Ini sangat sulit, kami bermain setiap 3 hari." Pernyataan ini membuka jendela ketantangan yang dihadapi klub dalam menghadapi jadwal yang padat, sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak pihak. Kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme pertandingan yang intens mungkin telah berkontribusi pada penampilan yang kurang memuaskan. Penting untuk diingat bahwa sepak bola modern bukan hanya sekedar pertarungan di lapangan, tetapi juga perang strategi di luar lapangan. Bagaimana sebuah tim mengatasi cobaan termasuk jadwal yang padat dapat menjadi cerminan kualitas manajerial dan kemampuan adaptasi pelatih. Kini perhatian tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh De Zerbi dan stafnya untuk mengatasi tantangan ini. Bagaimana mereka merespon dalam mengubah pola latihan, rotasi pemain, dan manajemen kebugaran menjadi kunci sukses dalam menavigasi jadwal yang penuh tekanan. Sementara para kritikus mungkin bersiap untuk memberikan penilaian mereka. Sikap kesatria De Zerbi dalam menghadapi kekalahan dan mengakui tantangan yang dihadapi timnya memberikan contoh bahwa integritas dan tanggung jawab adalah kualitas penting yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.